Halo, selamat sore pemirsa. Ini sore kembali hadir bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Pemirsa, terdakwa dugaan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Putri Chandrawati kerap menangis saat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, di hadapan hakim, Putri menjelaskan tidak mengetahui alasan hingga ia dijadikan tersangka. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Oh, saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu menahu. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, Pak? Lupa tanggalnya. Bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara, apakah saudara tahu atau tidak? Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok? Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob, betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah dinyatakan tersangka. Iya. Oh, oke. Selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka, ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin Yang Mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu, tapi suami saya meminta. Dan mengatakan bahwa, "Dek, kamu harus bersaksi." Waktu itu saya masih menjadi saksi. "Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu." Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat
BAP pun bukan hanya perempuan poluan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Ya. Udah Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin yang Tadi mulia. kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa ya. Bisa yang mulia. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Siap, Beda yang 1 mulia. bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Siap. Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. Siap yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia, Oh, tidak tahu ya. karena saya sebenarnya adalah Ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? yang mulia. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek, ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Mohon izin yang mulia, yang di Magelang Yang di Magelang. tanggal 7 Juli. Terus Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu Di Magelang yang di mulia. Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu. Iya yang mulia. Iya ya. Nah, pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3. Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Iya, Ya, yang mulia. ada pelecehan seksual di Duren 3 Betul. sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua gitu ya. Betul yang mulia. Baik ya, sedikit ke Magelang dulu ya. Betul yang mulia. Waktu ke Magelang itu, pulang dari Magelang ke Saguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang ke Ke Saguling, Saguling. atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweater coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan gitu. Sweater itu gimana? Sweater itu kayak gini ya? Bukan? Bukan, ini Apa itu? ya, sweater itu yang
yang agak longgar yang Oh gitu ya. ya. Terus bawahannya Bawahannya celana panjang hitam. celana warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya. Baik. Nah, kamu suka pakaian itu? Maksudnya yang mulia? Suka? Baju itu suka, sweater itu? Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Suka. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Duren 3. Iya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Nggak bisa diambil? Sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya. Saya tidak pernah perhatikan Iya, lagi. Pak Jaksa ada barang buktinya itu? Nggak ada? Nggak ada lagi, padahal suka kan? Udah hilang. Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta, saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang saya bawa. yang diantar si Kuat itu? Siapa? Yang Iya, si Kuat yang antar? yang dipegang, iya, yang saya bawa ke Duren 3. Ke situ dimasukkan? Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan Tapi pesan. hilang dia. Saya tidak tahu yang mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya Baik, kembali. ya. Terus waktu di Malang, kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Yosua datang dan bertemu dengan saksi terdakwa di kamar ya 15 menit. Kan gitu ya? Tidak sampai 15 menit yang mulia, cuma sebentar waktu itu. Sebentar ini nggak bisa kita ini 10 menit. Saya mohon izin tidak bisa memastikan Nggak beberapa bisa menitnya. Siap yang mulia. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul yang mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapalah? Ngapain lagi manggil-manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin yang mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Baik. Karena saya ketakutan pada Iya. saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Nah, itu ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu? Saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara Kuat dan Yosua. Ada melapor si Kuat sama kamu? Tidak melaporkan Tidak melapor. apa-apa. Ada dia bilang Tidak pernah bilang itu si apa-apa. Joshua harus apa katanya di dakwaan itu harus apa itu Pak Jaksa? Supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga. Ada ngomong dia begitu. Waktu itu Kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah. Saya menenangkan Kuat di atas. Terus Kuat itu bilang, ibu harus lapor bapak bu. Terus baru menyampaikan, ibu harus lapor bapak bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Iya. Maksudnya melapor apa itu? Pelecehan itu bukan? Ya saya tidak tahu harus melaporkan apa, tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa Kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Yosua dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan sakit. Jadi nggak bisa dipastikan si Kuat menyatakan itu dalam hal apa ya? Mohon izin yang mulia, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuat sendiri maksudnya apa. Iyalah kamu yang saya tanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita nggak maksa ya. Di sini transparan semua didengar orang ya. Baik ya. Saya
sedikit masalah ajudan ini ya. Kamu memang diperbolehkan punya ajudan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk Yosua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk Yosua untuk membantu saya. Karena driver ya? Tidak ada, saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver boleh. ada. Driver ya. Ada. Itu bisa resmi itu, ada SK-nya, ada sprintnya. Sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Dek Yosua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya. Berarti tidak ada sprintnya lah ya? Tidak ada. Kalau yang sprintnya jadi ajudan terdakwa Sambo ya? siap jadi anggota perbantukan ke Pak Ferdi Sambo. Terus keberadaan Joshua ke Magelang itu sama si Ricky dalam rangka apa? Mohon izin yang mulia, saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua. Kalau Ricky? Dek Ricky biasanya sudah standby di sana. Hanya kalau Dek Ricky kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang. Jadi si Ricky permanennya atau menetapnya di Magelang ya? Sebenarnya Dek Ricky itu bukan permanen di Magelang. Hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi, sudah offline untuk sekolah di Magelang. Karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi, hanya Kuat saat itu sedang sakit COVID. Jadi digantikan oleh Dek Ricky sementara karena Dek Ricky anggota di Jawa Tengah. Waktu itu tepatnya di Brebes, jadi paling tidak tahu Jawa Tengah. Gitu ya. Baik. Sekarang kita ke ini dulu, ke Duren 3 dulu ya, supaya lebih jelas ya. Siap. Supaya lebih jelas. Setelah di Saguling dulu. Setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya, gitu ya. Itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah, emosi kan gitu ya? Iya yang mulia. Ya, mencengkeram lopek tangannya gitu ya? Iya yang mulia. Ada nggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si suamimu Sambo? Saya waktu itu juga sudah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua. Saya yakin suami saya pun tahu, dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman. Pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan. Kalau itu kan psikologisnya, maksudnya ada nggak kamu sarankan, Pak, Bang, Mas, jangan melakukan tindakan yang macam-macam loh. Kamu ini jenderal. Ada nggak? Waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis. Menangis atas kejadian itu ya? Siap. Baik. Sekarang kita pindah lokasi ke Duren 3 ya. Tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Duren 3 itu adalah untuk isoman, kan gitu ya? Betul yang mulia. Tapi kamu nggak tahu siapa-siapa yang ikut ya? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Siap, karena saya hanya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya isolasi di 46. Di Di Duren 46, 3 Duren ya? 346. Siap. Itu isolasi mandiri atau isoman di Duren 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana? Siap yang mulia. Kebiasaan di situ atau Bangka? Karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit, saya memutuskan di situ. Di situ. Siap yang mulia. Baik. Terus si Kuat sama si Ricky ikut dia PCR. Mohon maaf. PCR ikut dia. Saya tidak perhatikan kalau Ricky sama Kuat karena habis saya PCR selanjutnya Susi, terus saya langsung naik ke atas. Jadi saya tidak perhatikan. Ya. Susi nggak ikut kan? Susi saya tidak perhatikan. Waktu Sampai itu di mana? sekarang nggak diperhatikan kalau Susi nggak ikut. Mohon izin yang mulia, kalau untuk isolasi itu mereka Faktanya Susi tidak ikut ya.
Jadi pertanyaan saya, kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3? Mohon izin Yang Mulia, sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri. Dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau nggak salah. Berangkat ke mana? Ke Magelang? Untuk isolasi. Tapi dia nggak ikut. Saya Dia tidak perhatikan waktu Dia berangkat. tinggal di Saguling dia. Waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan. Saya hanya memanggil Dek Riki saja Yang Mulia. Baik ya. Terus sampai di kamar, sampai Duren 3 tadi kan kamu masuk kamar setelah Siap, diantar tas sama si Kuat ya, Siap Yang Mulia. dan mendengar ada suara tembakan. Betul Yang Mulia. Gitu. Waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa, atau gimana, lagi asik-asik mau apa namanya, nyenyak atau gimana, atau Waktu itu saya sedang nggak ada lagi, padahal suka kan udah hilang. mohon izin Yang Mulia. Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang saya bawa. yang diantar si Kuat itu. Yang- Siapa yang Iya, si Kuat yang antar? yang dipegang, iya, yang saya bawa ke Duren 3. Ke situ dimasukkan. Iya, saya Tas- masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Pemirsa, Putri Chandrawakti terdakwa dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua mengaku tidak menyangka jika suaminya Ferdi Sambo bakal bertindak sampai sejauh itu. Ferdi Sambo sangat emosi pasca diceritakan peristiwa pelecehan di Magelang. Sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga, saya menangis karena saya bingung ini ada apa. Bingung, kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Gitu, enggak? Saya takut Yang Mulia, sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah nggak berani keluar ya. Siap Yang Mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali. Kencang. Enggak. Itu kamu tahu enggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan Enggak waktu bisa itu. pastikan, tapi suaranya kencang ya. Kencang Yang Mulia. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor-dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, Beberapa banyak kali ya, Siap. banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar? Tidak terlalu lama Yang Mulia. Setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya. Terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya, ternyata suami saya. Terus ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? Waktu Itu itu manusiawi loh, pertanyaan saya itu. saya lupa apa Karena yang saya katakan. kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah, apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks itu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Saya shock juga. Saya Jadi bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan, lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik. Terus dia langsung rangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Mohon maaf, maksudnya Ada gimana? nggak kamu pikirkan Ya. bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Tidak, saya tidak pikirkan. Nggak ada kepikiran ke situ ya. Baik. Setelah keluar,
Apa yang kamu lihat di luar? Saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya memukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Waktu Ke ditutup samping, itu? waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Mohon maaf. Lihat darah ada? Tidak, Tidak ada. tidak yang mulia. Lihat mayat? Tidak yang mulia. Tidak ada. Lihat Eliezer? Tidak yang mulia. Lihat Kuat Ma'ruf? Tidak yang mulia. Lihat Ricky Saya melihat Deriki di garasi. di garasi. Tiap. Baik. Terus kamu ke Saguling lagi ya? Saya kembali ke Saguling. Siapa yang antar? Deriki. Ricky ya. Siap yang mulia. Terus di Saguling apa yang kamu lakukan? Tiba saya di Saguling, saya langsung naik ke lantai 3. Biasa-biasa aja gitu. Tidak, Nggak ada istilahnya suara apa itu tadi ya? karena saya bingung, saya juga kepala saya pusing sekali. Nggak enak badan juga. Siap, saya lagi tidak enak nggak enak badan, terus badan, saya ya? hanya butuh istirahat, jadi saya langsung naik ke atas. Iya. Saya cuci tangan, saya ganti baju, saya langsung istirahat. Kamu nggak ada nanya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali. Udah bertanya loh, bertanya. Tidak, saya tidak bertemu. Siap, saya tidak Tidak bertanya ada, ya? juga. Siap, Baru tanggal 9 tahu kejadiannya. siap. Nah ya. Sekarang Joshua itu di mana sebenarnya? Maksudnya yang mulia? Joshua sekarang di mana? Kan sudah tidak ada ya. Tidak ada ya. Udah meninggal dia. Skenario kan tembak menembak. Nah, itulah. Ada nggak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini? Ada nggak kalian bayangkan sebelumnya? Saya tidak pernah terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan ya, karena semua orang pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu ya. Kamu ada bertanya-tanya seperti itu? Mohon izin yang mulia, saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa suami Tidak saya menyangka gitu? siap bahwa Tidak. suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu. Tidak menyangka bahwa terdakwa Sambo Akan emosi seperti itu. gitu ya. Si Joshua ini si korban ya, setahu kamu dia badannya besar. Besar yang mulia. Besar. Berapa meter tingginya? Cukup tinggi yang mulia. Cukup tinggi. Mana lebih besar, lebih tegap suamimu daripada Joshua? Mungkin tingginya lebih tinggi Yosua. Jangan mungkin. Tingginya lebih tinggi Yosua. Tingginya lebih tinggi Joshua. Iya. Suamimu apa? Punya bela diri juga bukan? Punya apa namanya? Punya keterampilan bela diri. Yang saya tahu waktu dari SMA pun punya Apa itu? taekwondo sama kalau nggak salah waktu di Apol judo ya. Judo. Kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan? Judo sama taekwondo. Sama taekwondo kan? Kalau setahu kamu Joshua itu punya bela diri juga? Kalau setahu saya pasti ada basic bela diri kalau Polri. Pasti ya, makanya dia jadi atau latar belakang dia jadi ajudan itu apa faktornya? Saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Yosua. Waktu
Yosua ini orangnya gimana? Berani atau gimana? Pengecut atau gimana? Kan sudah lama dengan kamu. Ya biasa aja, yang Biasa? standar yang ajudan aja. Nah, maksudnya standar lah untuk ajudan. Standar ajudan. Ya. Kalau siapa si Kuat? Siapa si Ricky ya? Ricky. Mana lebih apa? Lebih tinggi dari Joshua? Ricky lebih kecil. Lebih kecil. Siap. Kalau Eliezer? Sepertinya sama dengan Ricky. Sepertinya sama. Siap. Dalam sehari-hari mereka berdua ini ya, si Ricky sama Eliezer dengan Yosua ini gimana? Akrab atau gimana? Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Enggak, maksud saya Baik-baik akrab, aja. baik-baik aja. Ya. Eliezer dengan Joshua baik-baik aja. Baik-baik saja. Bukan tidak sedang bukan sedang tidak baik-baik saja, bukan? Setahu saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan si Kuat juga. Setahu saya baik-baik saja. Dengan suamimu juga. Baik. Baik ya. Terima kasih, cukup Pak Ketua. Saudara terdakwa ya, saudara sudah banyak menerangkan baik saksi maupun sekarang ya. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang saudara dengar, cuma mengkonfirmasi saja. Ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring, dan Joshua itu mau mengangkat saudara. Tanggal 4 Juli ya. 4 Juli yang mulia. 2022. Lalu Joshua itu tidak, jangan di sini dong waktu itu. Dan waktu itu ada Kuat dan ada juga Susi. Belakangan saudara Joshua memanggil Eli, ya Eli. Mau mengangkat lagi, lalu saudara mengatakan, nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang. Pemirsa, dalam kesaksiannya Putri Chandrawati mengaku sempat tidak melihat ponselnya karena banyak informasi tentang dirinya. Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui saat Verdi Sambo bertemu dengan para ajudannya. Berapa dekat hubungan saudara dengan Joshua sehingga Joshua itu berani melakukan itu di depan banyak orang? Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu. Waktu itu saya malam hari, waktu itu saya tidak enak badan dan saya ingat dengan anak saya yang nomor 3 karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama. Jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini, terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV. Saya merasa tidak enak badan. Terus di situ ada Joshua, Kuat sama Dek Richard. Dek Joshua itu ingin mengangkat saya 2 kali. Iya, itu kan Iya. sudah terangkan. Siap. Pertanyaannya tolong perhatikan ya, perhatikan pertanyaannya. Joshua itu kan anak buah suami saudara. Siap. ADC ya. Tentu jaraknya jauh. Betul. Tentu keluarganya termasuk saudara itu dihormati luar biasa oleh ADC yang lain dengan Joshua. Betul. Tapi Joshua ini tiba-tiba berani mau mengangkat saudara. Itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Joshua ini, sehingga Joshua berani mau mengangkat saudara, bahkan di hadapan Kuat maupun Susi. Kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya dan saya selalu memperlakukan semua ADC, bukan hanya Joshua, semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Mungkin Sebentar ya, apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi? saya tidak mengatakan begitu yang mulia. Saudara tidak mengatakan begitu. Siap. Baik. Jadi ini tidak benar keterangan ini. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Baik. Tanggal 7 malam
tanggal 7 malam kan saudara menelpon suami saudara. Betul Yang Mulia. Telepon saudari 7 malam ya, 7 malam. 7 malam. Setelah kejadian menurut saudara. Siap. Menurut saudara. Saudara sampaikan juga bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada saudara. Seperti itu kan? Malamnya itu. Tapi saudara tidak secara detail menceritakan kejadiannya. Betul. Belakangan HP saudara itu, HP saudara yang saudara akhirnya buang, saudara hancurkan atau buang? Waktu HP saudara yang saudara pakai itu. HP saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita, banyak berita dan message yang masuk ke dalam HP saya. Jadi saya kesal, saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah, jatuh, layarnya hancur, terus saya ganti. Pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreen-nya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja, bukan yang baru. Kapan itu saudara ganti? Saya lupa tepatnya. Setelah saudara telepon itu, malam itu, atau bukan. beberapa waktu kemudian? Bukan, sudah setelah lama kejadian. Setelah lama kejadian. Siap. Setelah kejadian juga di tanggal 8 di Duren 3. Iya, lama setelah tanggal 8, setelah lama dari tanggal 8. Saya lupa tanggalnya Yang Mulia. Jadi jatuh pecah ya menurut saudara. Siap. Ya. Karena banyak konten sehingga saudara kesenggol saudara jadi jatuh, begitu. Siap, banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam. Saudara ganti dengan HP-nya siapa? HP yang ada di situ yang sudah pernah dipakai, jadi bukan baru. Ya, tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu, meskipun HP apapun yang saudara pakai. Iya, karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum Bayangkari Pusat, saya juga masih takut ada informasi-informasi, jadi saya harus masih tetap komunikasi. Ketika saudara habis PCR ya, Iya. PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu. Betul. Bersama dengan Kuat. Betul. Mengapa dengan Kuat? Saya tidak tahu kenapa Kuat ikut dengan saya. Lu kan lift itu kan di lantai 3, Iya. ke lantai 3 loh. Tapi kan Kuat juga sudah lama dengan saya. Saya Iya, tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara, dan rumah saudara yang paling privasi di lantai 3. Itu. Ya, mungkin ditanyakan kepada Kuat saja Yang Mulia. Tidak kan kenapa dia saudara, kan dengan saudara. Karena Saya tanyanya kepada saudara bukan sama Kuat. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak memerintahkan Kuat untuk ikut, tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya. Iya, baiklah, ikutlah dengan saudara sampai di lantai 3. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika sampai di lantai 3, saat itu saudara ketemu dengan suami saudara? Tidak. Di lantai 3? Waktu yang awal sama Kuat tidak. Saya hanya meletakkan tas saja, terus saya turun ke lantai 2, baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai 2. Baik, kita akan Lalu lihat makan. ya. Itu jawaban saudara ya. Kita akan cross check dengan CCTV ya. Karena dari situ itu akhirnya ke lantai 3, dan pada saat itu, waktu itu FS itu frame itu ada di lantai 3. Mohon izin Memang si FS itu ada lantai 2, setelah itu naik, tapi pas saat itu sudah di lantai 3. Mohon izin menjelaskan Yang Mulia. Pada saat saya tiba, setelah saya PCR, saya naik bersama Kuat, itu saya ke lantai 3. Kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya. Selanjutnya saya tidak tahu lagi Kuat kemana. Saya turun lewat lift sendiri ke lantai 2. Saya melihat ruang kerja suami saya, lampunya menyala. Karena saya tidak melihat suami saya di atas, saya menghampiri ruang kerja. Di situ ada suami saya. Saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba.
dan saya izin untuk makan dulu. Lalu suami saya bilang, ya sudah kamu makan dulu, nanti ketemu di lantai 3 di ruang nonton. Saya pergi makan sendiri. Lalu setelah selesai makan baru saya naik ke lantai 3 yang mulia. Baru di Baik. situ saya bertemu. Kita ikuti aja keterangan saudara ya. Ketika di lantai 3, saudara ketemu dengan suami saudara. Disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai 3. Di lantai 3 saya menceritakan. Ketika saudara menceritakan kejadian itu, ada tidak suami saudara saat itu ya dengan saudara mengkonfirmasikan, meyakinkan bahwa kuat juga mengetahui, misalkan saudara sampaikan begitu, kejadian yang di Magelang, saudara sampaikan tidak? Saya tidak menceritakan kejadian di tanggal 7 itu kepada siapa-siapa yang mulia, hanya kepada suami saya sendiri. Iya, maksud saya waktu di Saguling di lantai 3 itu, ketika saudara menceritakan kepada suami saudara, Iya. saudara sampaikan tidak bahwa kejadian ini, kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara, juga Om Kuat juga mengetahui misalnya, saudara sampaikan tidak? Tidak yang mulia, karena tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, hanya kepada suami saya sendiri. Baik. Ketika di lantai 3, belakangan suami saudara memanggil Ricky. Siap. Ricky. Saudara tidak ada Saya tidak mengetahui. melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky? Tidak ada? Saya tidak tahu. Demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Itu. Terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Setelah saya menenangkan diri, terus saya kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Lalu saya keluar, saya minta izin kepada suami saya. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi? Suami saya bilang, ya sudah kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Konfirmasi. Loh, saudara kan mau isolasi. Isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif.